Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bahas sebuah topik tentang dewasa gitu ya. Sudah kita bahas tentang bagaimana dewasa kemarin, kemudian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam memilih jalan hidup gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dewasa itu apa sih gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengartikan arti dewasa. Ada yang mengatakan bahwa dewasa itu kalau sudah bisa pacaran gitu ya. Ataukah benar kalau sudah pacaran itu sudah pasti dewasa gitu. Atau jika ditanyakan kepada Badan Sensor Film gitu ya atau KPI, maka di situ dijelaskan bahwa dewasa kaitannya dengan adegan-adegan dewasa kalau di eh, layar kaca misalnya gitu. Jadi eh, sebenarnya apa sih dewasa itu? Kita mesti tahu dulu. Jadi teman-teman, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia gitu ya, bahwa dewasa itu diartikan ada tiga. Pertama, artinya adalah sampai umur atau cukup umur akil balik gitu ya, bukan anak-anak lagi, bukan remaja lagi gitu ya. Atau yang kedua, yang dimaksud dewasa adalah orang yang telah mencapai kematangan kelamin. Kemudian yang ketiga, dewasa orang yang sudah matang tentang pikiran, pandangan, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lah, kalau menurut Islam sendiri gimana? Gitu. Jadi, dalam khazanah hukum Islam itu dewasa dikenal dengan istilah balik. Ya, jadi kalau cowok itu sudah mimpi basah, kalau cewek itu sudah haid. Ya, kalau umurnya itu relatif ya, ada yang bervariatif ya, ada yang umur 12 tahun itu sudah mimpi basah dan haid, ada yang di bawah itu, ada juga yang di atas itu gitu ya. Jadi kalau kita sudah balik, sudah dewasa atau cukup umur, maka kita sudah dibebani hukum atau sudah menjadi seorang mukallaf gitu ya. Kalau kita melanggar kewajiban, maka kita dikenai dosa. Jadi kalau belum sampai mukallaf, belum sampai kita balik, maka kita tidak akan mendapatkan dosa gitu ya. Jadi Rasul bersabda, rufi'al qalamu an salasatin anil majnuni maghlubi ala aqlihi hatta yufiqa wa anil naimi hatta yastayqidha wa anil sabiyyi hatta yahtalima. Diangkat pena atau tidak dikenakan kewajiban pada tiga orang, yaitu orang yang gila hingga berakal, orang yang tidur hingga bangun, dan orang kecil dan anak kecil hingga ikhtilam. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Nah, jadi gini ya. Nah, ini gimana kalau sudah ikhtilam atau haid tapi tingkah lakunya masih kayak anak kecil alias belum dewasa gitu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas bahwa dewasa itu eh, bukan hanya sekedar ciri-ciri fisik ya, tetapi juga pola pikir ya, pola pikir. Jadi pola pikir itu juga mempengaruhi kedewasaan. Kalau sudah ikhtilam atau haid semenjak itu dia terkena taklif ya. Terus dia masih kekanak-kanakan, itu risiko atau pilihan dia. Sama saja kayak anak sekolah gitu ya. Risiko anak sekolah adalah ngadepin ujian akhir, semisal dia mengatakan belum siap, ya itu pilihan dia gitu. Jadi teman-teman sekalian, kalau yang sudah ikhtilam atau haid masih kekanak-kanakan, itu adalah pilihan dia. Pilihan dia, dan tentu seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dewasa itu tidak hanya ditunjukkan dengan ciri-ciri fisik, tetapi juga pola pikir gitu ya. Jadi kalau dia masih kanak-kanak, masih pilihan, itu adalah pilihan dia gitu. Kecuali kalau memang dia sudah dewasa, sudah dewasa, tetapi dia masih benar anak-anak, ternyata ada kelainan pada dirinya, misalnya kurang sehat ya, gitu ya, atau akalnya kurang kurang waras atau agak sedikit tidak waras gitu ya, itu berbeda hukumnya gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa gitu ya, ngapain gitu ya.
yaitu kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi gitu ya. Kalau orang dewasa itu jangan hanya mau senang-senang saja, tapi ngomonglah yang baik-baik, berbicara yang baik-baik. Yang pasti di sini yang dimaksud adalah berdakwah misalnya gitu ya. Jangan banyak ngikuti hawa nafsu dengan berbicara atau ngomongin hal yang sia-sia. Kemudian Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim, atau yang berserah diri. Quran Surah Al-Fussilat ayat 33. Nah, jadi itu adalah sedikit contoh aktivitas yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah dewasa, karena ngomong saja itu diatur oleh Islam bahwa kita tidak boleh ngomong hal-hal yang sia-sia gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'dzinu kama sta'dzana alladziina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimul hakim. Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat An-Nur ayat 59. Nah, jadi kalau dulu kita masih anak-anak suka selonong boy masuk ke rumah orang tua, sekarang kalau sudah dewasa minta izin dulu. Atau di waktu-waktu yang ditetapkan. Jangan ketika waktu orang tua tidur gitu ya. Masuk kamar, semalam masuk kamar gitu. Tentu harus minta izin kepada orang tua dulu gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang di luar batas. Kalau kita sudah dewasa, pasti kita sudah mulai bisa belajar dan mengamalkan apa yang kita pelajari gitu ya. Ya mungkin itu saja untuk kali ini, semoga bermanfaat ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mimpi basah, yang sudah haid gitu ya, tentu yang tidak gila gitu ya, mari perkuat ketaatan kita untuk melakukan amal-amal baik sehingga kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita dan tentu menjadi manusia yang bermanfaat gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.